Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syarif Sewudin dengan NIM belakang 2301030016 akan mempresentasikan laporan penelitian kualitatif yang berjudul Strategi Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar dan Penguasaan Materi Kebinekaan Indonesia pada siswa kelas 11 Nautika Kapaliaga SMK Nasional Purwokerto. Terima kasih kepada Bapak Wartono MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Pendidikan bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh motivasi belajar serta penguasaan materi peserta didik. Hasil observasi di kelas 11 Nautika Kapaliaga SMK Nasional Purwokerto menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa pada materi Kebinekaan Indonesia masih rendah, ditandai dengan kurang aktif bertanya, kurang antusias, dan terlambat mengumpulkan tugas. Penguasaan materi Kebinekaan Indonesia juga belum optimal, terlihat dari masih banyak siswa yang kesulitan memahami keberagaman, toleransi, dan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu faktor penyebabnya adalah penggunaan strategi dan media pembelajaran yang kurang bervariasi sehingga pembelajaran cenderung kurang menarik dan membuat siswa mudah bosan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji strategi guru dalam meningkatkan motivasi belajar dan penguasaan materi Kebinekaan Indonesia pada siswa kelas 11 Nautika Kapaliaga SMK Nasional Purwokerto. Selanjutnya ada research gap penelitian. Penelitian terdahulu umumnya meneliti pengaruh media pembelajaran dan model pembelajaran terhadap motivasi atau hasil belajar siswa. Belum banyak penelitian yang mengkaji strategi guru secara komprehensif dalam meningkatkan motivasi belajar dan penguasaan materi secara bersamaan. Penelitian mengenai materi Kebinekaan Indonesia lebih banyak berfokus pada penanaman nilai karakter dan toleransi, bukan pada upaya meningkatkan pemahaman materi siswa. Masih ditemukan siswa yang memiliki motivasi belajar dan penguasaan materi Kebinekaan Indonesia yang rendah, sehingga diperlukan strategi pembelajaran yang tepat. Penelitian pada konteks SMK, khususnya kelas 11 Nautika Kapaliaga SMK Nasional Purwokerto masih terbatas. Selanjutnya ada novelty atau kebaruan penelitian. Novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai strategi guru dalam meningkatkan motivasi belajar dan penguasaan materi Kebinekaan Indonesia secara bersamaan pada siswa kelas 11 Nautika Kapaliaga SMK Nasional Purwokerto. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya meneliti motivasi belajar atau hasil belajar secara terpisah, serta lebih berfokus pada penggunaan media atau model pembelajaran tertentu. Penelitian ini mengkaji secara mendalam upaya guru, faktor pendukung, dan faktor penghambat dalam meningkatkan kedua aspek tersebut. Selain itu, penelitian pada materi Kebinekaan Indonesia di jenjang SMK masih terbatas, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru bagi pengembangan pembelajaran PPKN. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana strategi guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan media live worksheet pada materi Kebinekaan Indonesia di kelas 11 Nautika Kapaliaga SMK Nasional Purwokerto. Yang kedua, bagaimana strategi guru dalam meningkatkan penguasaan materi Kebinekaan Indonesia melalui pemanfaatan media live worksheet pada peserta didik kelas 11 Nautika Kapaliaga SMK Nasional Purwokerto. Dan yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi guru dalam meningkatkan motivasi belajar dan penguasaan materi Kebinekaan Indonesia melalui pemanfaatan media live worksheet pada peserta didik kelas 11 Nautika Kapaliaga SMK Nasional Purwokerto. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan strategi guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan media live worksheet pada materi Kebinekaan Indonesia di kelas 11 Nautika Kapaliaga SMK Nasional Purwokerto. Yang kedua,
mendeskripsikan strategi guru dalam meningkatkan penguasaan materi kebinekaan Indonesia melalui pemanfaatan media live worksheet pada peserta didik kelas 11 Nautika Kapaliaga SMK Nasional Purwokerto. Dan yang ketiga, menganalisis faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat yang dihadapi guru dalam meningkatkan motivasi belajar dan penguasaan materi kebinekaan Indonesia melalui pemanfaatan media live worksheet pada peserta didik kelas 11 Nautika Kapaliaga SMK Nasional Purwokerto. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu pendidikan, khususnya pembelajaran PPKN, mengenai pemanfaatan media live worksheet dalam meningkatkan penguasaan materi kebinekaan Indonesia serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. A. Bagi guru pendidikan Pancasila sebagai referensi dalam mengembangkan pembelajaran inovatif berbasis live worksheet untuk meningkatkan motivasi belajar dan penguasaan materi siswa. Yang B, bagi siswa, membantu siswa memahami materi kebinekaan Indonesia melalui pembelajaran yang lebih interaktif, meningkatkan keaktifan belajar, serta menumbuhkan sikap toleransi dan persatuan. Yang C, bagi peneliti, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam pemanfaatan live worksheet, serta menjadi kontribusi ilmiah dan referensi bagi penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada strategi guru. Selanjutnya ada strategi dasar guru. Selanjutnya ada kriteria pemilihan strategi. Ya, kajian teori. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi pembelajaran agar lebih efektif, menarik, dan mudah dipahami peserta didik. Menurut Nur Fadilah 2021, fungsinya meliputi meningkatkan motivasi, membantu pemahaman materi, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurut Yaumi tahun 2017. Selanjutnya ada fungsi media pembelajaran. Menurut Muhammad tahun 2021, media pembelajaran berfungsi untuk: pertama, menyampaikan informasi pembelajaran; kedua, meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar; yang ketiga, membantu pemahaman materi; yang keempat, meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran; dan yang kelima, mengurangi verbalisme dan memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Selanjutnya ada klasifikasi media pembelajaran. Menurut Sujana dan Rifai dalam Nurita tahun 2018, media pembelajaran diklasifikasikan berdasarkan sifat, jangkauan, dan tingkat penggunaannya. Berdasarkan sifatnya, media terdiri atas media auditif, visual, dan audiovisual. Berdasarkan jangkauannya, media dibedakan menjadi media dengan daya jangkau luas dan media dengan daya jangkau terbatas. Sementara itu, berdasarkan teknik penggunaannya, media dibedakan menjadi media proyeksi dan media non-proyeksi. Selanjutnya, kajian teori pendidikan Pancasila. Menurut Hanafiah tahun 2023, menyatakan bahwa pendidikan Pancasila merupakan mata pelajaran yang berperan dalam membentuk karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, Oktari tahun 2021 menjelaskan bahwa Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya ada nilai-nilai kebinekaan Indonesia. Kebinekaan Indonesia mengandung nilai toleransi, persatuan dan kesatuan, gotong royong, kesetaraan, dan musyawarah yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Manfaat kebinekaan Indonesia. Kebinekaan menjadi kekayaan budaya bangsa, menumbuhkan sikap saling menghargai, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta mendorong kreativitas dan inovasi. Tantangan kebinekaan Indonesia yaitu kebinekaan menghadapi berbagai tantangan seperti intoleransi, diskriminasi, penyebaran hoaks, dan pengaruh globalisasi yang dapat mengancam persatuan bangsa. Selanjutnya ada upaya menjaga kebinekaan Indonesia. Kebinekaan dapat dijaga melalui sikap toleransi, saling menghargai perbedaan, mengutamakan persatuan dan gotong royong, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta melestarikan budaya daerah. Selanjutnya ada penelitian terdahulu yang relevan.
Di sini ada Olina tahun 2025, Octavia 2025, Kusumawati 2026. Selanjutnya kerangka berpikir. Di sini ada metode pembelajaran konvensional, peningkatan penguasaan materi kebinekaan, rendahnya motivasi belajar, kebutuhan pembelajaran interaktif dan berbasis teknologi, penerapan media live worksheet, dan peningkatan penguasaan materi dan motivasi belajar. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell tahun 2022, penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan memahami suatu fenomena secara mendalam berdasarkan data kualitatif. Penelitian ini berfokus pada strategi guru dalam meningkatkan motivasi belajar dan penguasaan materi kebinekaan Indonesia melalui pemanfaatan media live worksheet. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Waktu penelitian, observasi dan wawancara awal dilaksanakan pada 11 Juni 2026, sedangkan penelitian di kelas direncanakan pada Juli sampai Agustus 2026. Pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan jadwal pembelajaran, yaitu setiap hari Senin dan Selasa, untuk memperoleh data mengenai penerapan media live worksheet dalam meningkatkan penguasaan materi peserta didik kelas 11 Nautika Kapaliaga SMK Nasional Purwokerto. Selanjutnya, ada lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 11 Nautika Kapaliaga SMK Nasional Purwokerto yang beralamat di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 93, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian peserta didik kelas 11 Nautika Kapaliaga SMK Nasional Purwokerto yang berjumlah 32 siswa, terdiri atas 20 laki-laki dan 12 perempuan. Informan penelitian juga meliputi guru PPKN, Ibu Septi Nur Naila, SPD, dan salah satu siswa Nizam. Objek penelitian, strategi guru dalam meningkatkan motivasi belajar dan penguasaan materi kebinekaan Indonesia melalui pemanfaatan media live worksheet yang mencakup pemahaman tentang keberagaman, kebinekaan tunggal ika, bentuk dan faktor keberagaman, serta upaya menjaga persatuan. Selanjutnya, ada metode penelitian. Instrumen penelitian. Yang pertama, lembar observasi digunakan untuk mengamati aktivitas dan keterlibatan siswa selama pembelajaran. Yang kedua, ada rubrik penilaian digunakan untuk menilai penguasaan materi peserta didik. Yang ketiga, ada LKPD Digital Live Worksheet digunakan sebagai media pembelajaran sekaligus instrumen evaluasi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, sumber data peserta didik untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan dan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran. Guru untuk memperoleh informasi mengenai penerapan media live worksheet dalam pembelajaran. Teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan secara sistematis melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Data kualitatif dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui respon, partisipasi, dan aktivitas peserta didik selama pembelajaran. Data kuantitatif berupa hasil LKPD dan evaluasi dianalisis untuk mengetahui tingkat penguasaan materi dan perkembangan hasil belajar peserta didik. Keberhasilan pembelajaran mengacu pada KKM 78 dan dinyatakan tuntas secara klasikal apabila minimal 85% peserta didik mencapai ketuntasan individu. Selanjutnya ada dokumentasi wawancara dan observasi guru PPKN SMK Nasional Purwokerto dan siswa, yaitu dengan siswa bernama Nizam dan guru Ibu Nur Laila. Di sini selanjutnya ada daftar pustaka.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat tutur kata kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Bila bisa bililhaq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.